Hai, selamat malam. Bertemu lagi bersama saya Miss Kiki di room Sertrova. Baik, untuk malam hari ini saya akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. Dan saya tidak sendirian, akan ada trainer kami yang menemani malam hari ini. Baik, saya langsung panggilkan trainer kami. Trainer kami yang hebat, atau biasa saya sebut atau saya panggil beliau dengan kakak. Jadi biar lebih dekat atau lebih akrab ya kak, saya manggil beliau. Baik, saya panggil langsung ya. Hello, selamat malam Kak Petrus. Malam Kak Kiki, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Kak Petrus bagaimana kabarnya? Luar biasa. Wah, hebat sekali. Bagaimana hari ini Kak? Menarikkah? Atau ada Yang menarik. sesuatu? Oh, ada. Atau ada sesuatu? Oke. Apa itu Kak? Boleh diceritain dulu? Eh, Sebelum. kita mulai dengan perkenalan sebentar ya. Oke, baik. Ya, saya Petrus Setiawan, biasa dipanggil Peter. Saya pernah bergabung dengan beberapa perusahaan, baik profit maupun non-profit. Memasuki usia pensiun, saya semakin menjalani bidang sumber daya manusia, seperti yang sekarang sedang saya tekuni bersama Setrova ya, dengan lembaga yang dulu memang saya sering melakukan training, tapi secara informal ya, hanya kepada tim sendiri. Sekarang saya berharap saya bisa membagikan lebih banyak kepada lebih banyak orang. Demikian dari saya Kak Kiki, silakan lanjut. Oke. Jadi nama panggilan kakak siapa? Kak Petrus atau Kak Peter nih? Jadi biar saya lebih enak manggilnya Kak. Kalau Petrus tuh sangat KTP sekali deh. Oh, Jadi panggil aja Peter ya. Peter aja ya. Oke Kak Ya, Peter. terima kasih. Baik. Sertrova ini jadi bergerak di bidang jasa dan training ya Kak. Ya, Eh, kita sudah dipercaya oleh perusahaan berskala nasional dan internasional loh. ya, saya Sesuai tahu. flyer yang sudah saya branding kemarin. Ya, Jadi topik malam hari ini bersama Kak Peter, komunikasi efektif. Jadi komunikasi yang efektif itu apa sih Kak? Kiki, I love you. Itu aku Jika cinta kamu dong Kak. jika seseorang menyatakan itu pada Kak Kiki, dia Oke. dia sebenarnya sedang melakukan apa? Baik, Komunikasi, berbicara. mungkin itu dari orang tua atau dari adik kakak atau dari teman atau dari mungkin pasangan. Jika seseorang melakukan itu, dia sedang melakukan satu komunikasi. Dari lahir sampai meninggal, manusia tidak bisa lepas dari apa yang namanya komunikasi. Karena manusia adalah makhluk sosial ya. Kadang-kadang memang pengen sendirian, tapi lebih seringnya manusia butuh teman. Salah satu hukuman di penjara yang paling menakutkan adalah dimasukkan ke dalam sel isolasi. Nggak ada temennya, kadang-kadang nggak ada cahaya. Nah, itu bisa sangat menakutkan karena orang sepertinya aman-aman aja ya bisa sendirian. Tapi cobain deh, cobain nggak ada yang bisa tahan lebih dari sekian waktu. Manusia pasti breakdown. Satu contoh, berapa tahun yang lalu pernah ada satu film dibintangi oleh Tom Hanks, Oke. judulnya Castaway. Itu tentang kecelakaan pesawat. Dia jatuh di satu pulau, hanya dia sendiri yang selamat. Um,
Dan dia sendirian benar-benar sampai sekian lama tuh nggak ada temennya. Satu-satunya temen adalah bola voli yang dia ajak ngomong, dia ajak main sampai berantak, dia pukul-pukul sampai berantakan, sampai rusak. Yang bola voli itu memang mereknya Wilson, karena itu sama dia dinamakan Wilson. Dia seolah-olah menciptakan teman imaginary yang dia namai sendiri Wilson. Segitu susahnya manusia tidak berkomunikasi. Dari kita lahir, bayi lahir kalau sehat, bagaimana? Kenapa Kak? Kalau bayi lahir sehat, dia akan melakukan apa? Menangis dong Kak. Awal mula dia lahir keluar gitu. Betul, menangis adalah cara bayi berkomunikasi. Waktu kita kanak-kanak, kita juga berkomunikasi dengan cara kanak-kanak. Waktu kita remaja, kita berkomunikasinya udah beda lagi. Nah, waktu kita dewasa, tentu sudah beda. Waktu sudah senior, ya tentu tahapan-tahapan komunikasi kita akan berbeda. Tapi selama kita masih hidup, kita tidak bisa tidak berkomunikasi. Termasuk dalam hal mengatakan I love you, seperti tadi. Oh, luar biasa ya Kak. Oh, oke. Jadi kenapa komunikasi itu penting ya Kak? Kenapa orang bisa depresi? Kenapa orang pacaran bisa putus? Kenapa orang yang menikah bisa bercerai? Kenapa partner bisnis bisa pecah kongsi? Kenapa partner politik bisa pecah kongsi? Kenapa karyawan bisa tahu-tahu minta resign? Kenapa karyawan bisa tahu-tahu diterminasi? Kenapa tim kita bisa nggak kompak? Kenapa kita jualan nggak laku? Ya tentu faktornya banyak. Tapi salah satu faktor yang sangat dominan adalah tidak adanya kemampuan mengkomunikasikan di antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya misalnya kita jualan, kita misalnya menawarkan sesuatu, tapi cara kita berkomunikasi sama sekali nggak nyambung. Itu bisa menjadi satu halangan bahwa komunikasi itu menjadi tidak efektif. Begitu, Kiki, kira-kira. Kira-kira menjawab atau enggak? Kenapa pentingnya komunikasi? Pasti penting banget sih di balik komunikasi itu pasti kita terjalin apa ya, kayak apa yang kita mau atau ini kan bisa dikomunikasikan dengan secara baik ya Kak. Ya, betul. Sangat benar sekali. Oke. Jadi bagaimana sih proses komunikasi itu Kak? Proses komunikasi itu sederhana. Terdiri dari proses verbal, ya. Saya saat ini berkomunikasi dengan Mbak Kiki itu verbal, ya. Tapi ada yang namanya non verbal. Verbal itu bisa sekarang ya lisan, bisa juga tulisan, bisa juga gabungan antara tulisan dengan lisan. Seperti misalnya sekarang ini ya di video kita memang nggak ada tulisan, tapi kalau di video-video iklan biasanya kan pasti nggak mungkin cuma video aja, nggak mungkin cuma gambar aja, pasti ada sedikit tulisan. Nah, komunikasi yang non-verbal itu tidak ada kata-kata yang terucap, tidak ada tulisan, tapi kita bicara secara non-verbal itu dengan isyarat, dengan gerak, dan dengan ekspresi. Contohnya, saya mengatakan pada Mbak Kiki, Mbak Kiki hari ini cantik sekali. Saya sedang melakukan apa? Komunikasi secara secara non-verbal ya Pak? Secara verbal langsung ya? Nah, tapi Mbak Kiki dengan tampil cantik, Mbak Kiki juga sedang melakukan satu komunikasi yang sifatnya non-verbal. Nah, Mbak Kiki, saya lihat banyak tersenyum, ya, banyak tatapan mata langsung pada lawan bicara. Itu pun satu cara komunikasi yang sifatnya non-verbal. Kenapa
komunikasi nonverbal itu sangat penting. Kak Kiki pasti pernah ke minimarket ya. Kita sebut saja namanya Bunga. Salah. Itu lain ya. Sebut saja namanya ada dua yang terbesar. Yang satu namanya IOAE. Satu lagi AAAT. Tahu ya maksudnya ya? Iya, tahu. Waktu Kak Kiki masuk, buka pintu, biasanya mereka mengucapkan salam kan? Selamat datang di IOAAT. Selamat datang di AAAT. Betul ya? Tapi Kak Kiki perhatian nggak Kak Kiki? Waktu dia mengucapkan salam itu, mulutnya kemana, matanya kemana, tangannya tetap masih ngetik di cash registernya dia. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Pernah pasti, Kak. Pernah Jadi ya? kayak sekedar cuma ngucapin salam aja ya, Kak, gitu. Nah, Atau gimana? ini mereka-mereka itu melakukan komunikasi verbal yang mungkin diajarkan oleh trainer-trainernya, tapi mereka lupa melengkapinya dengan komunikasi nonverbal yang menguatkan maksud hati dengan mengatakan kalimat-kalimat verbal itu. Komunikasi nonverbal sangat penting. Tatapan mata, senyum. Sebaliknya, kalau kita sedang mengekspresikan kemarahan, jangan sambil senyum-senyum. Itu komunikasi verbal yang tidak menunjang komunikasi kemarahan yang ingin kita sampaikan. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Jadi tadi kurang lebih itu perbedaannya atau masih ada lagi, Kak? Perbedaan dari komunikasi verbal dan non-verbal kurang lebih seperti yang tadi atau bagaimana, Kak? Itu satu contoh yang paling menjelaskan. Mereka melakukan komunikasi verbal, tapi sepertinya tidak berasal dari hati. Komunikasi nonverbal itu bisa menunjukkan isi hati kita. Di dalam bahasa tulisan atau medsos, komunikasi nonverbal seringkali dinyatakan dengan emoticon. Kita bisa taruh smiley di situ, kita bisa taruh lambang orang marah, atau orang heran, atau tutup mulut, atau apa. Nah, itu berusaha melibatkan faktor nonverbal di dalam komunikasi. Ya, lanjut. Baik. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, teman-teman. Kita buka pertanyaan 3 dulu. Ya, silakan. Jadi mengapa komunikasi nonverbal itu penting, Kak? Contohnya tadi. Oh, yang tadi ya, oke. Kita masuk, kita disapa selamat siang, selamat di OAS, tapi ya itu mana-mana kita berasa disapa atau tidak? Kita akan berasa ini hanya sekedar basa-basi kan? Iya. Karena diajarin orang datang kita harus apa, tapi sepertinya mereka tidak menyapa kita dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Jadi komunikasi nonverbal itu menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh dalam komunikasi kita. Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi komunikasi itu ada tingkatannya nggak sih, Kak? Atau? Ada. Secara sederhana ya, hari ini kita bicaranya sederhana lah. Hari ini kita tidak akan bicara mengenai pakar ini, mengenai pendapat pakar ini ya. Kita tingkatan komunikasi secara sederhana. Yang pertama, contohnya lisan dulu ya. Saya bicara pada Kak Kiki mengerti saya. Kak Kiki balas bicara lagi pada saya, dan saya mengerti. Itu adalah tujuan utama daripada satu komunikasi. Komunikasi dikatakan efektif kalau kita bisa saling mengerti. Tapi seringkali saya bicara pada Kak Kiki dan kepada viewers kita hari ini,
Ada yang mengerti dan ada yang tidak. Mungkin Atau cara bisa, pandangnya berbeda kali, Kak. Cara ya, pandang atau cara menangkapnya itu. betul, betul. Jadi yang paling parah, Mm-mm. saya bicara, Kak Kiki nggak ngerti. Mm-mm. Kak Kiki bicara lagi sama saya juga nggak ngerti. Kayak Itu nyambung nanti lama-kelamaan. nggak nyambung, tapi dua-duanya mau bicara. Lama-lama jadi seperti debat kusir. Nah, Iya betul. nggak akan ketemu, nggak akan ketemu. Saya bicara, Kak Kiki nggak ngerti, tapi Kak Kiki ngomongnya beda lagi, dan saya juga nggak ngerti. Itu paling parah. Jadi tingkat-tingkatannya itu. Satu, tidak sama-sama tidak mengerti. Kedua, saya mengerti, Kak Kiki nggak ngerti, dan sebaliknya, Kak Kiki ngerti, saya nggak ngerti. Dan kedua, yang paling kita tuju bersama adalah kita saling mengerti. Ada juga yang komunikasi yang tidak perlu dua arah ya. Misalnya seperti peraturan pemerintah. Mm-mm. Kalau sudah diumumkan, entah di undang-undang, entah di ya sekarang sih bisa diakses ya lewat website dan sebagainya. Tapi zaman dulu cukup diundangkan kan, lalu diumumkan di apa, negara. Nah, khusus mengenai berkendara gitu. Kalau saya ditangkap polisi, terus ditanya mana SIM-nya, saya bawa motor, terus saya tanya balik sama Pak Polisi, SIM Pak buat apa Pak? Eh, Pak Polisi udah mulai kesel kali ya. Ya, Mm-mm. itu kan bawa apa? Kalau bawa keberatan. Itu kan naik motor. Terus SIM-nya mana? Terus saya bilang, wah, saya nggak tahu kalau naik motor itu harus bawa SIM. Itu kan nggak boleh. Jadi, Mm-mm. dari pemerintah sudah mengeluarkan satu peraturan, entah saya membaca atau enggak, entah saya tahu atau enggak, atau saya segitu kupernya sampai nggak tahu bahwa naik motor itu harus bawa SIM, itu tetap saya yang salah. Karena itu sudah dikomunikasikan secara satu arah. Itu tidak Mm-mm. perlu komunikasi dua arah. Dianggap kalau sudah diumumkan, semua ya harus ngerti masing-masing. Kira-kira seperti itu. Tapi yang Kurang lebih dibahas seperti itu. ini, Mm-mm. yang kita bahas hari ini adalah tingkatan di mana semua pihak-pihak yang menyampaikan pesan dan yang Mm-mm. menerima pesan, karena komunikasi itu adalah tentang menyampaikan dan menerima pesan. Yang menyampaikan pesan disebut komunikator, yang menerima pesan disebut komunikan. Komunikan. Yang kita Oke. tuju bersama dalam pembahasan malam ini adalah antara komunikator dengan komunikan bisa saling mengerti. Jika itu bisa dicapai, percayalah, langkah indahnya dunia. Berarti nanti akan terjalin komunikasi yang selaras gitu kali ya, Kak. Selaras dan saling mengerti. Saling mengerti. Baik. Betul. Mungkin ada beberapa yang mau bertanya yang di sini masih di room Sertrova. Ayo, Boleh silakan. kami buka untuk pertanyaannya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif itu, Kak? Komunikasi efektif yang seperti saya Mm-mm. sebutkan tadi, antara saya sebagai pengirim pesan, contohnya Mm-mm. dengan Kiki sebagai penerima pesan, Kiki bisa Mm-mm. saya, waktu Kiki berbalik mengirimkan pesan sebagai komunikator dan saya sebagai komunikan Mm-mm. yang menerima, saya mengerti Kiki. Itu berarti Oh, sudah satu secara sederhana adalah komunikasi yang efektif sudah terjalin. Kira-kira seperti itu. sebentar ya, Kak. Saya cek dulu. Barangkali ada Ya, 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 ada silakan. pertanyaan. Ya, kenapa kita harus menjaga satu komunikasi efektif? Dalam Mm-mm. hal personal, dalam hal profesional atau hal bisnis, semuanya kira-kira mengenai komunikasi.
tadi yang saya sudah sebutkan contoh-contoh. Kenapa orang berpartner bisnis tahu-tahu bisa bubar di tengah jalan. Kenapa orang bisa bercerai dalam sisi yang personal. Kalau belum bercerai, mesti dalam penjajakan, mesti pacaran. Kalau komunikasinya nggak efektif dan nggak nyambung, dan seringkali mau diajak ngomong udah marah dulu. Eh, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang akhirnya jadi sebetulnya bisa diperbaiki dengan komunikasi yang baik, tapi karena masing-masing sudah menjaga egonya masing-masing, akhirnya jadi males. Ada satu kecurigaan, ada satu ketakutan, ada satu keengganan untuk menyelesaikan, menuntaskan satu hal yang sedang dikomunikasikan. Contohnya, nih ceritanya ya, Kak Kiki pernah marahan sama pacar? Pasti pernah, Kak. Ya udah, ini ceritanya yang bohong-bohongan ya. Saya sedang Ya. saya pura-pura bohong-bohongan jadi pacarnya Kak Kiki. Terus ceritanya lagi marahan. Terus saya berusaha baik-baikin. Kiki, kenapa sih kamu diam? 99% jawaban terhadap pertanyaan seperti itu adalah Kebanyakan pasti kalau saya pribadi ya ditanya begitu pasti diam, kan diam sih, Kak. Kak Kiki diem. Tapi 99% yang saya temui, yang saya pernah survei secara informal, pasti akan jawabnya enggak apa-apa. Iya, itu jawaban singkat. Nah, itu jawaban singkat, tapi itu menunjukkan satu ego gitu. Ada satu keengganan. Ada satu harapan bahwa seharusnya kamu nggak usah nanya saya dong, seharusnya kamu udah ngerti sendiri. Nah, di situ ada satu gap ya. Satu gap karena masing-masing menjaga egonya gitu. Kalau misalnya saya nih jadi pacar nggak kepancing lagi, oh si Kiki udah saya coba baik-baikin, tapi jawabannya seperti itu. Ya udah saya pulang misalnya ngambek. Iya, jadi ujungnya sama-sama ngambek ya, Kak. Nah, Nggak selesai-selesai begitu. kalau ngambeknya satu pihak ditanggapi dengan ngambeknya pihak yang lain, udah gitu misalnya saya nih pulang dari rumah Kak Kiki, terus saya berjalan dengan gontai, dengan kepala tertunduk gitu. Terus biasanya kalau di film-film kan ada musiknya gitu ya. Terus hujan, terus petir, dibikin dramatis nih. Nah, terus di jalan nih saya ketemu sama satu orang, sebut saja namanya Bunga. Nah, Ini nah, saya naksirnya sama Kak Kiki, tapi Bunga naksirnya sama saya, misalnya. Nah, saya curhat lah, Bunga, kenapa ya Kiki kayak gitu? Saya udah berusaha baik-baikin. Bunga melihat kejadian ini, wah, ini dia kesempatan. mengambil kesempatan ya. Tapi kadang-kadang suka disamarkan dulu, misalnya. Kiki itu sebenarnya baik, tapi mulai deh masuknya kompor-kompor, meskipun awalnya dihiasi dengan oh Kiki itu sebenarnya baik, tapi terus menyelipkan pesan-pesan gitu, ngompor-ngomporin. Nah, sebagai hasilnya terus saya jadi percaya sama Bunga. Oh, ternyata Kiki begitu ya. Nah, ini contoh yang paling sederhana, akhirnya saya bubaran sama Kak Kiki, akhirnya saya jadiannya sama Bunga. Nah, padahal misalnya, tadi Kak Kiki saya ajak ngomong, terus jawab kenapa marah misalnya, terus saya terbuka juga untuk jelasin kenapa saya bikin marah. Atau saya langsung minta maaf, itu paling baik sebetulnya. Nah, dalam komunikasi yang baik, ada 3, lebih sebetulnya, tapi kita batasi 3 kata-kata yang harus kita biasakan. Yang pertama adalah mohon ya atau please. Yang kedua adalah
terima kasih, thank you. Yang ketiga adalah kalau kita yang bersalah, kita menyatakan sorry, maaf. Hal-hal yang paling tidak boleh dikatakan dalam satu komunikasi adalah kata pokoknya. Karena kata pokoknya itu menunjukkan bahwa saya nggak mau tahu. Itu kalau sudah diucapkan artinya sayalah yang benar, salah yang salah. Kalau sudah ada satu pihak yang mengatakan seperti itu, sudah pasti komunikasinya tidak akan efektif. Berarti harus dihindarin ya Kak, kata-kata seperti itu. Sangat harus dihindari. Iya, jadi lama-kelamaan bisa terpengaruh juga ya. Karena egonya masing-masing yang sama-sama tinggi mungkin lama-kelamaan ya udahlah ngapain sama dia gitu kan. Itu sudah terbukti dari waktu ke waktu. Ya mungkin Kak Kiki punya pengalaman pribadi juga yang seperti itu. Pasti pernah mengalami hal seperti itu Kak. Nggak mungkin perjalanan saya semulus yang saya mau. Dicoba dengan satu komunikasi yang saling membuka diri ya. Membuka. Ya, ada yang mau nanya? Baik, barangkali ada yang mau tanya di sini teman-teman yang sudah bergabung, yang masih stay di room Sertrova. Belum ada. Belum. Jadi kurang lebih tadi faktor-faktornya sudah ada juga ya Kak di situ ya. Ya, sebenarnya sederhana aja ya, Kiki. Jadi komunikasi efektif itu cara-caranya ya sebetulnya ya sederhana, tapi hasilnya yang tidak sederhana. Kalau komunikasi itu sederhana itu dan semudah itu, tentu di dunia tidak ada perang, tidak ada perselisihan. Semua pasangan akan langgeng dan awet. Gak ada yang putus, gak ada yang cerai. Orang bekerja di perusahaan akan langgeng, akan awet. Gak ada yang ngambek. Orang juga mempekerjakan tidak dengan rasa curiga. Banyak sekali kecurigaan-kecurigaan, apalagi seperti contoh tadi Kiki dengan bunga. Ya. Riwayat Kiki dengan bunga. Orang yang di tengah-tengah, kadang-kadang dalam keadaan galau, dengerin orang yang memang jago ngompor dan percaya dengan mudahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah ada gambaran sih. Sudah ada ya? Sudah. Belum ada pertanyaan juga nih? Belum ada. Nah, sepertinya belum ada sih Kak. Sebentar ya. Ya nggak apa-apa. Ya saya sih, ini yang mau nanya silakan ini aja ya, silakan. Terbuka kok kita, siapa aja mau nanya, nanti pasti dibantu oleh Kak Petrus. Ya, silakan. Nah, hambatan-hambatan komunikasi itu apa aja Kak? Ada, karena secara sederhana tidak ada manusia yang sama ya. Cari dua aja manusia yang sama di dunia ini nggak ada. Anak kembar yang paling mirip pun sebetulnya tidak sama. Bisa beda banget. Nah, saya pernah punya teman sekolah kembar, nggak sekelas karena anak kembar nggak boleh sekelas. Nah, yang satu juara di kelasnya, yang satu nggak naik di kelasnya. Dari situ saya, ya itu menunjukkan bahwa tidak ada dua manusia yang sama. Meskipun yang paling dekat tuh biasanya kan anak kembar kan, yang paling sering dianggap sama. Nah, anak kembar mungkin kembar secara identik secara fisik gitu ya Kak. Tapi secara karakter atau cara dia berkomunikasi pasti itu beda banget. Nah, anak kembar aja bisa begitu, apalagi orang-orang yang tidak punya hubungan darah. Ya pacar itu kan tidak punya hubungan darah. Suami, istri itu kan tidak punya hubungan darah. Nah, tapi
anak kembar aja yang gitu dekatnya bisa sangat beda, bisa berantem juga. Jadi hambatan-hambatan antara lain hambatan personal, hambatan kepribadian, hambatan kebiasaan, hambatan minat ya, minatnya bisa beda. Hambatan yang sifatnya komunal ya kita tahu ada faktor sara ya, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, komunikasi di antara pihak-pihak yang berbeda ini tentunya lebih sulit karena memang ada faktor-faktor pembeda di antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Tapi hambatan utama di antara semuanya adalah faktor ego. Ego. Oh, oke. Okay. Yang tadi saya tanya sama Kak Kiki, baik-baik. Kiki, kenapa sih kamu diam? Nah, Kak Kiki dengan egonya jawab saya, enggak apa-apa. Dengan satu harapan, harusnya kamu udah tahu sendiri, nggak usah pakai nanya. Nah, saya juga dengan egonya, saya ngambek. Saya pulang sampai ketemu Bunga tadi. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi jadi caranya bagaimana mengendalikan ego itu, Kak? Atau emang karena ya udahlah, coba buat dibicarain baik-baik gitu kan, lebih buat ngalah gitu. ya, mewujudkan komunikasi efektif seperti tadi saya sampaikan, mungkin terdengar sederhana ya di sini ya. Tapi percayalah sama saya, prakteknya itu jauh dari sederhana. Misalnya, ya, komunikasi kan seperti tadi sudah disinggung, adalah proses penyampaian pesan dan penerimaan pesan. Di sisi penyampaian pesan, supaya efektif, nomor satu, dapatkan perhatian daripada penerima pesan, komunikat. Kalau kita membuka satu presentasi, sebisa mungkin kita buka dengan cara yang tidak biasa. Kalau kita mengiklankan sesuatu, jualan kita, dapatkan perhatian daripada viewer kita. Itu nomor satu. Yang kedua, dapatkan kepercayaan. Kalau saya dianggap cukup kredibel untuk menjawab atau untuk membawakan satu materi, kalau orang percaya, pasti orang akan lebih mendengar saya. Daripada misalnya orang bicara tentang, kalau misalnya saya bicara tentang misalnya cara bertinju, saya tentu orang yang kredibel. Saya nggak pernah belajar tinju. Tapi kalau saya bicarakan hal yang soft skill, seperti misalnya komunikasi, saya sudah ada pengalaman sedikit di perusahaan yang lalu, termasuk dalam hal membawakan komunikasi. Nomor 3, satu perhatian, kedua kepercayaan, ketiga adalah dapatkan simpati. Yang tadi saya dapatkan sifatnya. Dapatkan simpati. Oh, simpati. Simpati sama empati kayak beda deh, Kak. Ya, saya bicara dapatkan simpati dulu. Simpati artinya orang secara sederhana senang melihat kita, senang kehadiran kita, nyaman dengan kehadiran kita. Tadi kuncinya adalah kita sering menggunakan kata-kata on, terima kasih, dan maaf. Juga enggak dikit pokoknya. Ya. Nah, kemudian waktu kita menyampaikan sesuatu, sampaikanlah dengan empati. Empati itu artinya jangan bicara kalau orang nggak ngerti, jangan menganggap lawan bicara kita, lawan komunikasi kita itu nggak ngerti apa-apa. Sebaliknya jangan juga menganggap mereka itu sudah mengerti kita, jadi seharusnya udah tahu sendiri dong. Nah, itu juga harus dihindari. Ya, jadi jangan dianggap mereka nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tapi kedua juga jangan diharapkan mereka tuh harusnya udah ngerti kita. Tugas kita untuk membuat mereka mengerti. Itu tugas kita. Kalau lawan kita nggak ngerti, salahkanlah diri kita.
di pihak menerima pesan, sebaliknya, terimalah pesan dengan empati. Misal Kak Kiki mengatakan sesuatu pada saya, menyampaikan satu pesan, dan saya sebagai penerima di sini, saya harus seolah-olah mengosongkan gelas saya. Saya tidak boleh bersikap, saya sudah tahulah Kak Kiki mau ngomong apa. No, itu paling nggak boleh. Ya, jadi kita sebagai penerima pesan adalah kita menunjukkan satu kerendahan hati. Hari ini saya mau berkomunikasi, saya anggap saya tidak tahu. Dan kalau memang benar-benar nggak tahu, apa-apa, aku aja, tanya aja. Ya, makanya ada peribahasa apa? Lalu bertanya, Sesat di jalan. nah, karena itu teman-teman yang mau nanya supaya tidak sesat di jalan, silakan kita buka. Silakan bertanya teman-teman Ya, yang masih stay di room Sertrova. Nanti Kak Peter bisa bantu jawab. Masih jam 8 ya kita ya, Kak? Sampai waduh, jam berapa kita, Kak? Jam setengah 9 ya? ya boleh, jam 12 juga boleh kok. Sepertinya langsung mati otomatis deh, Kak, nanti 1 jam gitu ya. kemudian. Sepertinya. Kak Peter Iya. tinggal di mana ya? Saya kurang tahu. Kak Peter tinggal di mana? Oh, saya di Tangerang, Oh, di Tangerang mananya, Kak? Metro. Di Metro. Itu daerah mana ya, Kak? Kiki juga Tangerang. Iya, Tangerang. Ciledug. Iya. Oh itu ya, itu nggak jauh dari Ciledug. Kalau kita terus lewat Raden Saleh, akhirnya akan sampai ke Metro. Oke, bisa lah Kak kapan-kapan main ke situ. Ya. Ya ini Oke, ada sepertinya belum ada yang bertanya Kak. Melambaikan semua. Terima kasih ya teman-teman yang Kak masih Robert, stay. ada Kak Robert, Itu ada terbuka. Ada ya, Kak Win ya. Kak Win, Kak Robert, silakan bertanya. Boleh Ada siapa aja yang mau bertanya. Mbak Ruth ya. Ya Mbak Ruth silakan. Terima kasih sudah hadir. Oh iya. Ada Mbak Nova baru join. Nova ini pakar ilmu yoga. Oh, luar biasa sekali. Nah, Oh, Nova Yoga Fresh. yoga itu sangat berhubungan dengan komunikasi. Dengan Boleh cara itu dicoba Kak. ya, Boleh, menarik sekali ya. Kak Nova, Yoga. Belum ada yang bertanya Kak, atau Kak Petrus mau sharing lagi tentang bagaimana komunikasi itu yang efektif, atau kesimpulan malam hari ini Kak, bisa dijelaskan lagi? ya, kesimpulan adalah komunikasi itu bukan seharusnya sesuatu yang sederhana, ya. Hanya menyampaikan pesan dan berusaha mengerti pesan. Tapi kenyataannya komunikasi itu tidaklah itu. Selalu ada apa tadi Kak? tidaklah selalu sesederhana itu. Oke. Nah, contohnya tadilah saya beberapa kali menyampaikan contoh tentang kehidupan berpasangan ya. Ya, kalau sesederhana itu, saya tanya sama Kak Kiki, Kiki kenapa sih kamu diam? Nah, alangkah bedanya kalau misalnya Kak Kiki jawab, bukannya bilang nggak apa-apa, atau seharusnya kamu udah tahu sendiri, atau diam aja, tapi misalnya langsung disampaikan. Saya marah karena saya diam karena saya marah. Saya marah karena kamu bilangnya A, kenyataannya B. Nah,
mungkin saya tidak sengaja melakukan itu. Ngomongnya A, melakukannya B. Nah, dalam hal saya nggak sengaja, saya akan langsung bingung. Aduh, yang mana ya Ki ya? Perasaan saya nggak pernah kayak gitu deh. Nah, itu kalau nggak sengaja. Kalau sengaja ya beda lagi. Itu Beda bukan lagi konteksnya ya Kak. beda lagi konteksnya, dan itu bukan hanya masalah komunikasi. Karena sebetulnya saya tahu saya salah apa, tapi saya pura-pura nggak tahu. Tapi kalau saya nggak tahu saya salah apa, terus saya didiemin, terus ya itu saya kabur. Akhirnya ketemulah sama si Bunga. Nah, ini contoh yang sangat sederhana, tapi banyak kejadian seperti ini. Jadi terus Mungkin karena egonya kali ya Kak. gimana? Awak ego masing-masing gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Ntar Ya, ujungnya menyesal dengan sendirinya ya Kak. ego adalah faktor penghambat nomor satu dari segala macam komunikasi. Baik komunikasi uh, personal maupun profesional maupun politik, apalagi politik. Ya, ego adalah masalah utama. Ini yang ngomong adalah salah satu korban. Apa? Pernah dekat sama seseorang, tapi karena banyak miskomunikasi dan banyak faktor-faktor kirain yang tidak pernah terkomunikasikan dengan tuntas, akhirnya ya jadi bubar, jadi nggak jadi. Kira-kira seperti itu. Dalam sisi personal, dalam sisi profesional, ya saya sudah pernah mengalami ketidakcocokan dengan pihak-pihak lain di organisasi. Saya berusaha mengkomunikasikannya dan tidak dapat tanggapannya menuntaskan. Akhirnya ya ditambah dengan ada pilihan lain. Ada misalnya kesempatan bergabung dengan organisasi yang lain. Seperti halnya tadi, saya marahan sama Kak Kiki, saya ketemu Buka. Saya punya konflik dengan organisasi A, tapi organisasi B malah cari saya. Nah, ya, akhirnya jadi timbul satu ya, perpisahan. Ada perpisahan baik-baik, ada perpisahan yang kurang baik. Semuanya dimulai dari satu komunikasi yang tidak nyambung. Ya, kalau orang yang sering ngomong apa persamaan perasaan dengan jemuran. Apa itu Kak? Kalau digantung kelamaan, sama-sama akan hilang. Jemuran digantung kelamaan, nggak diangkat-angkat akan hilang. Perasaan apalagi. Oke, ada yang bertanya nih Kak, sebentar ya, dari Pak Syarif. Di kantor Halo, Pak saya Syarif. kebanyakan meeting sehari bisa 3 kali. Memang berhasil dalam penyampaian. Tetapi habis waktu, adakah cara komunikasi efektif selain meeting yang terus-menerus ini? Jadi bagaimana tuh Kak? Saya harus tahu dulu. Ini memang berhasil dalam penyampaian. Dengan meeting sehari bisa 3 kali itu, kita dalam keadaan yang rutin atau keadaan yang memang darurat. Kalau dalam keadaan yang rutin, hari meeting 3 kali memang sangat wasting time. Memang sangat menghabiskan waktu. Tapi kalau misalnya dalam keadaan darurat, sekarang ya, dalam keadaan bagaimana perusahaan menghadapi COVID-19 yang tidak pernah ada SOP-nya, ya, itu mungkin memang harus ada komunikasi yang terus. Dalam hal ini yang bisa baik dalam tatap muka maupun dalam online adalah dengan meeting. Jadi kalau dalam keadaan rutin dari 3 kali ya bisa paling nggak 3 jam mungkin dari jam kerja, itu terlalu banyak kalau membahas masalah-masalah yang penting. Tapi kalau membahas masalah yang emergency dan seperti dituliskan oleh Pak Syarif memang berhasil dalam penyampaian terakhir ya. Dan itu
mungkin memang harus dilakukan. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya Kak. Sudah Terima terjawab kasih mungkin dengan pertanyaannya, Pak Syarif. iya. Terima kasih. Oke, yang mau bertanya lagi boleh. Nanti akan dibantu oleh Kak Peter. Pak Syarif kira-kira menjawab apa enggak ya? Kalau masih menggantung bisa dipertanyakan lagi, Pak Syarif. Ya, silakan. Kalau misalnya jawaban saya belum memuaskan. Oke, Ada yang nanti kita juga ada kelas loh teman-teman di tanggal 1 dan tanggal 2 Agustus. Untuk di tanggal 1 Agustus, pelatihan kami bertema Business Mastery in the New Normal dengan 4 pembicara. Yang pasti itu di Zoom, di training online, di kelas online maksudnya, di Zoom dengan biaya 88.000. Dan di tanggal 2 ada tema Personal Mastery in the New Normal Era dengan 4 pembicara yang berbeda tentunya dan dengan harga 88.000. Untuk teman-teman yang ingin bergabung di kelas tersebut atau ingin mengambil 2 kelas tersebut, kami memberikan harga spesial loh, senilai 120.000. Jadi teman-teman lebih safety 56.000. Jangan lewatkan kesempatan ini ya teman-teman. Barangkali ada yang mau ditambahin lagi, Kak Petrus, atau ada yang mau bertanya? ya, saya masih buka kesempatan bertanya. Ya, Kami masih ada waktu sampai jam 8:30 ya, Kak. Sekarang masih pukul 8:17. betul. Ya, 8 Atau lebih barangkali 17. Kak Petrus, iya, 8:17. Barangkali Kak Petrus ada kelas lain? Boleh? Saya fokus ke kelas meeting ini hari ini. Hari ini, luar biasa sekali, Kak. Betul. Besok ada kegiatan apa, Kak? Sudah Banyak sih. banyak. Oh. Banyak dan Boleh kasih semuanya bocoran mungkin? semuanya Barangkali saya bisa membantu. ya, semuanya memang dilakukan di rumah, tapi memang tidak pernah kekurangan pekerjaan. Ah, Ya, puji Tuhan. alhamdulillah ya Kak, masih produktif ya Kak, walaupun masih di rumah aja, walaupun di rumah aja Kak Petrus. Ya, amin. Apalagi dengan sekarang ya dunia digital itu semuanya dipermudah, pasti didukung dengan paket unlimited dengan gadget yang memadai pastinya, pasti akan membantu sekali untuk kita mendapatkan informasi yang lebih tepat dan lebih jelas lagi. Komunikasi menjadi lebih efektif. Iya, betul sekali komunikasi. Lagi-lagi kita komunikasi. Ya, dari Kak Kiki sendiri kira-kira mengerti apa yang saya paparkan? Sudah ada gambaran dari malam hari ini sih tentang komunikasi efektif itu seperti apa pastinya. Ya, jadi untuk menjamin juga satu efektif, saya baru saja melakukan pengujian ya. Kak Kiki kira-kira ngerti nggak sih yang karena saya bertatap muka dengan Kak Kiki di penyaji layar. Komunikator untuk mencapai satu efektivitas harus menguji. Kira-kira pendengar, viewers, komunikan ini mengerti apa enggak? Pastikan bahwa kita mengerti apa yang disampaikannya dan pastikan komunikan mengerti apa yang kita sampaikan. Sepertinya sangat sederhana, tapi percayalah prakteknya banyak sekali lain yang kadang-kadang tuntas. Nah, paling kalau dalam segi profesional paling nggak boleh sampai bicara begini. Wah, saya kira bukan tugas saya.
Itu sangat bahaya, itu sangat itu ada sesuatu komunikasi yang sangat salah. Atau ya saya kira bukan giliran saya kira gilirannya dia. Itu pimpinannya kemana aja, pimpinannya memastikan anak-anak buahnya ngerti tugasnya dan ngerti gilirannya. Itu ada sesuatu. Kepemimpinan itu sangat penting kan. Pemimpin harus memastikan komunikasi dengan timnya berjalan baik. Artinya Oke. dalam hal pekerjaan semua tahu tugasnya, semua tahu kapan dan bagaimana. Dan balik lagi, malu bertanya tapi tidak. Sesat di jalan. Berarti sering-sering bertanya belum tentu menunjukkan kita bodoh ya, Kak. Itu justru akan membantu kita dan sebaliknya juga. Kalau ada komunikator yang menilai penanya-penanya ini dalam tanda petik bodoh, itu berarti dia adalah orang komunikator yang buruk. Seperti tadi yang saya sampaikan dengan cepat. Jangan menganggap semua orang sama sama kita. Jangan juga menganggap dia semua orang ini semuanya bodoh, cuma kita yang seimbangkan di antara kedua kondisi tadi. Tidak semua orang mengertinya sama seperti kita, tapi jangan dianggap mereka juga tahu. Nah, kalau kita bisa menyeimbangkan ini, bahasa kita tentu akan berbeda. Komunikasi kita juga sangat-sangat berbeda. Oke. Ada yang bertanya lagi, Kak. Ini dari Pak Syarif lagi. Oh Jadi iya, hal pertama yang harus dibangun untuk komunikasi efektif yang personal apa ya? Maaf, pertanyaan masih general sebab saya masih baru tentang komunikasi ini. bagaimana? Hal pertama yang harus dibangun untuk komunikasi efektif Efektif untuk personal. untuk personal ya. Iya. Masih general sebab saya masih baru. Ya, personal artinya hubungan yang bukan hubungan kerja ya. Misalnya tadi ya, kehidupan berpasangan. Kita mesti ngerti pasangan kita, tahu apa maunya kita, dan kita tahu apa maunya pasangan. Semudah itu? Oh, tentu tidak. Tidak semudah itu. Banyak pasangan yang sudah berpasangan selama berpuluh-puluh tahun, sampai setiap hari masih saja ada salah paham. Itu di sisi personal. Sama anak misalnya. Anak usia di bawah setahun, sama usia sampai 3 tahun, balita, sampai usia sampai dengan 5 tahun, balita, cara berkomunikasinya tetap beda-beda. Apa yang hal pertama yang harus dilakukan waktu kita menyampaikan pesan, kita berusaha sejelas mungkin, sesederhana mungkin. Kita jangan menganggap semua orang mengerti, kita juga jangan menganggap semua orang sama artinya seperti kita. Tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, jangan merasa kita yang lebih pintar dan lawan bicara kita yang bodoh misalnya. Izinkan saya menggunakan kata ini, meskipun tidak boleh ya. Nah, kalau kita bukan itu berarti kita komunikasi. Pada waktu kita menerima pesan dari lawan bicara atau lawan komunikasi, kita juga menganggap diri kita tidak lebih tahu dari yang menyampaikan pesan itu. Jika itu bisa dilakukan dalam hal apapun, pasti ada satu keterbukaan. Dan tadi, kalau ini beneran nanya, jadi kamu begini ya Ki, pastikan. Kalau benar, Kak Kiki bilang benar. Tapi kalau nggak benar, oh bukan begitu. Terus dijelaskan. Tapi jangan waktu misalnya saya salah, saya tanya sama Kak Kiki, terus saya nanya, Kak Kiki marah. Kamu ini sudah saya jelasin berapa kali, nggak ngerti-ngerti. Itu di situ nanti akan ada satu ego. Itu artinya keengganan. Waduh, Kak Kiki ini orangnya ngamuk kan. Dikit-dikit ngamuk nih, saya malas. Nah, dalam keadaan malas, orang jadi akhirnya menyimpulkan ini. Oh, mungkin Kak Kiki maunya gitu.
Tapi itu kesimpulan sendiri. Sama Pak Syarif, personal artinya ya orang-orang dekat, ya. Bisa keluarga, teman, bisa mungkin orang tua ya. Nah, sama kita sampaikan sesuatu dengan keterbukaan. Kita bukannya sedang mengajari, tapi waktu kita mendengar sesuatu, kita nggak ngerti, kita langsung tanya. Waktu kita menyampaikan pesan, kita pastikan Mas Syarif kira-kira mengerti nggak Pak? Bagian mana yang Pak Syarif belum mengerti? Iya, nanti bisa dipertanyakan lagi ya, Pak. Oh, ada lagi? Oke, ada Kak Fitria. dari Ibu Fitri ya. Pertanyaan Ya. saya mungkin berbeda dari tema. Bagaimana menjalin komunikasi terhadap anak yang sedang bosan di rumah dan sepertinya cenderung anak tantrum? Terima kasih. Betulnya ini tidak berbeda dari tema. Ini masih tentang komunikasi yang ada. Bagaimana menjalin komunikasi dengan terhadap anak yang ini kenapa hilang? Yang bosan di rumah dan sepertinya cenderung anak tantrum. Oh, ya. Ini saya mengalami juga sendiri. Bukan sekarang ya. Ya, kalau sekarang anak-anak saya kebetulan sudah besar dan sudah bisa dibilangin. Nah, cara berkomunikasi kadang-kadang maaf, saya boleh tahu usianya kira-kira berapa ya. Itu si anak. Tadi suara Kak Petrus kurang jelas yang tadi Kak. Usia anaknya Ibu Fitria kira-kira berapa Bu? Oh, oke. Berapa mungkin Ibu usianya untuk anak Ibu? Sama-sama Pak Syarif. Iya, terima kasih Pak Sarif untuk pertanyaannya. Luar biasa sekali Pak. Oke, sambil menunggu Ibu Fitria. Misalnya anak tidak bisa disamakan dengan orang dewasa ya. Begini, salah satu pengalaman saya usianya 12, sedang puber. Ini usia-usia yang paling memang Sulit ya. cukup sulit. Oke. Menghadapi anak yang bosan di rumah, ingin bermain di luar. Dalam hal sekarang ini memang kita takut ya. Anak saya juga beberapa waktu yang lalu karena tidak tahan, sudah lebih besar, sudah usia 17. Dia sudah berbulan-bulan sejak sekolah ditutup, sama sekali tidak keluar rumah. Waktu ada wacana new normal, dia beranggapan new normal. Saya sampaikan, anak 17 tahun, saya sampaikan data-data. Dia mesti jauh daripada normal. Kasus terakhir berapa? 78.000. Setiap harinya tambah kasus, terakhir tambah banyak. Nah, saya berusaha menyampaikan itu tidak secara menggurui ya. Tapi saya sampaikan. Pak, waktu kita tersisa Kak. Udah mau habis ternyata Kak. Oh, jadi bisa dilanjut. Baik. Ya, Ibu Fitria, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, atau bisa dilanjutkan lagi nggak apa-apa Kak? Sampai selesai waktunya. Ya, tolong sampaikan data-data ya